Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 86. Permintaan maaf Anda, saya tidak menerimanya. Siapa yang tahu apakah kontrak di tanganmu itu benar atau tidak? Wanita tua dari keluarga Gu sangat marah sehingga wajahnya pucat. Selama bertahun-tahun, sejak dia mengambil alih keluarga Gu, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Bahkan jika Gu Qinglian kehilangan semua kekuatan dan statusnya, Gu Qinglian masih tidak berani mendengus. Namun, mengapa Gu Qinglian ini berbicara dengannya seperti ini hari ini? Apakah itu hanya didukung oleh sepotong sampah di belakangnya? Limbah ini sedikit terkait dan memiliki sedikit kekuatan, tetapi apa itu? Kamu bisa melihat apakah itu benar atau tidak. Gu Qinglian meletakkan kontrak di depan wanita tua keluarga Gu, dan berkata dengan ringan. Wanita tua dari keluarga Gu mengerutkan kening, melihat dokumen di depannya, dan ketika dia melihatnya, dia mengerutkan kening pada awalnya, dan kemudian dia mengerutkan kening lebih dalam. Orang-orang berikut semua saling memandang dengan cemas, menunggu dengan penuh semangat, ingin tahu hasil akhirnya, kontrak ini tidak akan benar, kan? Bagaimana Gu Qinglian bisa membuat kontrak sebesar itu? Jika kontrak ini benar, maka keluarga Gu akan naik ke tingkat berikutnya, meskipun tidak bisa menjadi keluarga papan atas di kota Linjiang, sudah pasti menjadi keluarga kelas 1. Setelah waktu yang lama, wanita tua itu berdiri dan mengambil napas dalam-dalam, wajahnya sedikit bermartabat. Bagaimana? Apakah kontrak ini asli? Saya pikir itu pasti palsu. Jika itu nyata, bagaimana nenek bisa memiliki ekspresi ini? Benar, itu pasti palsu. Semua berdiskusi. Kontrak ini nyata. Keluarga Qin dan keluarga Gu kami menandatangani perjanjian pasokan obat selama 3 tahun. Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam, dan kemudian mengumumkan kepada semua orang bahwa begitu kata-kata ini keluar, reaksi semua orang meledak. Bagaimana mungkin? Mengapa Gu Qinglian memenangkan kerja sama dengan keluarga Qin? Apakah nenek yakin membacanya dengan benar? Bagaimana mungkin? Keluarga mengumumkan berita itu, sensasi menggelegar pecah di tempat kejadian, tetapi Gu Xiaohui, yang ada di samping, menjadi pucat dan mati. Apakah Jalang Bau ini benar-benar memenangkan kontrak dengan keluarga Qin? Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana mungkin? Hati Gu Xiaohui membencinya, dia bertanya-tanya mengapa Gu Qinglian ada di dalamnya. Nenek, apakah kamu yakin ini benar? Gu Xiaohui bertanya, masih menyimpan secercah harapan di hatinya. Nenek tidak terlalu kuno, itu benar. Wanita tua itu berjalan turun dan mengangkat kontrak di tangannya. Mendengar kata-kata wanita tua dari keluarga Gu, Gu Xiaohui benar-benar terdiam. Gu Xiaohui, kamu sekarang dapat menghormati taruhanmu sendiri. Gu Qinglian memandang Gu Xiaohui dan berkata, kamu. Gu Xiaohui menggertakkan giginya dan hanya bisa berteriak minta tolong pada wanita tua keluarga Gu. Jangan lupa apa yang baru saja kukatakan. Pada saat ini, Long Zaitian berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata Long Zaitian, hati Gu Xiaohui membeku lagi, seluruh orang berkeringat seperti darah, dia tidak peduli dengan Gu Qinglian, tetapi Long Zaitian benar-benar gila. Long Zaitian, dia dulunya sampah, tetapi dia menjadi orang gila beberapa hari yang lalu. Lihat aku, tidak ada gunanya. Memenangkan kontrak dengan keluarga Qin adalah penghargaan yang besar. Sebagai seorang pria, kamu harus bersedia mengakui kekalahan. Wanita tua itu memandang Gu Xiaohui, dan kemudian agak tak berdaya. Kata-kata ini terdengar untuk menegaskan pujian Gu Qinglian. Bagi Gu Xiaohui untuk menghormati taruhan, pada kenyataannya, itu memberi Gu Xiaohui petunjuk. Mereka semua mengerti, Long Zaitian dan Gu Qinglian, bagaimana mereka tidak bisa mendengar arti dari wanita tua dari keluarga Gu. Wanita tua dari keluarga Gu telah mengatakan ini, dan Gu Xiaohui juga mengerti bahwa kali ini dia harus melakukannya. Plop, klik. Gu Xiaohui berlutut di depan Gu Qinglian, membanting kepalanya 3 kali ke tanah, dan kemudian berkata, maaf, aku yang memfitnahmu. Aku tidak menerima permintaan maafmu. Gu Qinglian melihat ke depan. Melirik Gu Minghui, dia hanya berkata dengan dingin, dia memegang tangan Long Zaitian dan ingin pergi. Mendengar ini, Gu Minghui meraihnya dengan satu tangan, memalukan, sangat memalukan, dia sudah berlutut, Gu Qinglian ini masih sangat mempermalukannya. Itu benar, Gu Qinglian tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia berbalik dan berkata. Saya masih bertanggung jawab atas proyek kerja sama dengan keluarga Qin. Karena ini adalah proyek untuk mengisi kekosongan dengan bekerja sama dengan keluarga Sun. Baiklah. Wanita tua itu menggertakkan giginya dan berkata, saat ini, dia hanya bisa setuju. Gu Qinglian benar, selama dia memenangkan proyek kerjasama dengan keluarga Qin, maka setengah dari kehidupan keluarga Gu ada di tangannya. Karena bertahun-tahun berakhirlah, cucunya yang selama ini tertindas, akhirnya menunjukkan taringnya. Setelah Gu Qinglian pergi, semua kerabat keluarga Gu juga pergi saat ini. Pada saat ini, Gu Xiaohui berlutut di tanah dan benar-benar menangis. Kamu bisa berdiri dan meregangkan tubuh. Gu Qinglian awalnya memiliki segalanya, tetapi dia kehilangan segalanya kemudian, dan dia tidak pernah meneteskan air mata. Apa keluhanmu? Untuk penampilan Gu Xiaohui, wanita tua dari keluarga Gu menghela nafas dan merasa tak berdaya. Nenek, aku tahu, aku mengerti. Gu Xiaohui menangis dan berkata,
berjuang untuk bangkit dari tanah, tetapi setelah bangun beberapa kali, dia jatuh lagi. Wanita tua itu tampak sedikit tertekan, jadi dia bergegas untuk membantunya berdiri. Istirahat yang baik, sekarang Gu Qinglian telah benar-benar memenangkan kerja sama keluarga Qin. Keluarga Gu kami akan berkembang lebih cepat dan lebih kuat di masa depan. Keluarga Gu saya diharapkan menjadi keluarga kelas 1 di kota Linjiang. Wanita tua dari keluarga Gu memasang tatapan dingin di matanya, dan kemudian berkata, Nenek, bukankah seharusnya kamu membiarkan wanita ini Gu Qinglian menggantikanmu? Kenapa dia, di sampah, semua orang hanya mematuhi Anda? Gu Xiaohui berkata dengan ekspresi ketakutan. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa selama posisi keluarga Gu adalah milik wanita tua keluarga Gu, suatu hari, posisi ini juga akan menjadi gilirannya untuk duduk. Sementara Gu Qinglian, maka dia tidak akan menjadi apa-apa. Wanita yang tidak setia dan tidak berbakti itu juga ingin berada di posisi itu. Dia masih memiliki nilai guna sekarang, jadi jika dia ada, dia tidak memiliki nilai guna, jadi tidak ada arti keberadaannya. Wanita tua Gu keluarga mendengus dingin, memikirkan sikap Gu Qinglian terhadap dirinya sendiri barusan, dia semakin memutuskan untuk menekan Gu Qinglian. Nenek benar, orang seperti itu adalah orang yang berhati serigala pada pandangan pertama. Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu dan diam-diam bahagia. Kembalilah dan istirahatlah dengan baik, dan bicarakan tentang apa yang terjadi di masa depan. Wanita tua dari keluarga Gu berhenti, dan kemudian berkata, dia meninggalkan aula villa dengan bantuan beberapa pelayan. Bab 87. Setelah meninggalkan villa keluarga Gu, Long Zaitian membawa Gu Qinglian menuju rumah. Mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Long Zaitian berkata dengan nada ringan saat dia mengemudikan motor. Saya tahu, meskipun kerja sama telah dinegosiasikan, orang yang paling diuntungkan adalah keluarga Gu. Meskipun saya bertanggung jawab atas proyek ini, menurut kepribadian nenek saya, dia tidak akan menyimpan proyek penting seperti itu di tangan saya untuk sementara waktu. Lama, Gu Qinglian juga berkata, karena dia tidak mempercayaimu, dan bahkan memiliki prasangka terhadapmu. Long Zaitian berkata dengan jujur. Itu benar. Gu Qinglian menjawab, ini milikmu, itu milikmu. Denganku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Kata Long Zaitian ringan. Mendengar ini, Gu Qinglian merasakan perasaan hangat di hatinya, dan rasa aman yang tak tertandingi tiba-tiba memenuhi hatinya. Dia membenamkan kepalanya di belakang Long Zaitian, dan untuk beberapa alasan, air matanya mengalir, dan tubuhnya yang halus sedikit berkedut, seolah-olah dia ingin menangis atas keluhan yang telah dia derita selama bertahun-tahun. Kenapa kamu menangis? Apa yang terjadi hari ini adalah hal yang baik. Aku tahu kamu tidak mudah selama bertahun-tahun. Kata Long Zaitian lembut dan otentik. Hanya saja semakin Long Zaitian mengatakan itu, semakin Gu Qinglian ingin menangis, dia pikir pria ini hanyalah gelandangan tanpa tulang punggung dan tanpa kehangatan. Tapi apa yang Long Zaitian katakan hari ini membuatnya sadar bahwa pria ini selalu bisa menghargai dan memahami penderitaan dan keluh kesah yang dia derita selama bertahun-tahun. Kita akan pulang, jangan menangis, jika orang tuamu melihatmu seperti ini, mereka mengira aku menggertakmu. Long Zaitian berkata ringan, Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tidak berbicara, hanya menyeka air matanya dengan hati-hati, berusaha membuat dirinya terlihat lebih normal. 20 menit kemudian, motor kecil melaju ke komunitas Gunung Yunlana. Setelah semua baik-baik saja, Long Zaitian dan Gu Qinglian langsung pulang. Qinglian, bagaimana situasinya? Apakah kamu telah memenangkan kerjasama dengan keluarga Qin? Begitu Gu Qinglian memasuki pintu, Wang Mei tidak sabar untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku mendapatkannya. Gu Qinglian hanya berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada kesedihan atau kegembiraan dalam nada suaranya, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang sangat biasa. Benar-benar menang. Qinglian, kamu apakah sedang bercanda? Suara Wang Mei sedikit bergetar ketika dia mendengar kata-kata itu. Proyek yang tidak bisa dimenangkan oleh begitu banyak orang di keluarga Gu, dimenangkan oleh putrinya sendiri. Luar biasa, bukan? Gu Qinglian berkata dengan acuh tak acuh. Haha, putriku benar-benar tidak sederhana, dia benar-benar berbeda dari mereka. Sekarang, kita tidak perlu diusir dari keluarga lagi. Wang Mei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sedikit puas. Dibandingkan dengan Wang Mei, Gu Yunsan di samping jauh lebih tenang, hanya mendengarkan dan merokok. Karena bantuan Zaitian, aku bisa menang. Gu Qinglian berkata lagi. Mendengar kata-kata ini, Wang Mei tercengang lagi. Qinglian, apa yang kamu bicarakan? Orang ini masih bisa membantu Anda, apa identitasnya, mengapa dia bisa membantu Anda? Wang Mei sepertinya telah mendengar lelucon yang sangat lucu, melirik Long Zaitian di sebelahnya, dan berkata dengan mengejek. Qin Yuanlin adalah temannya, kalau tidak aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Qin Yuanlin. Mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berpikir bahwa mengatakan ini akan mengubah pandangan ibunya tentang Long Zaitian, tapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun juga, prasangka terlalu dalam. Hahaha, Qinglian, apa kau bercanda? Apakah Anda tidak melihat apa yang telah dia lakukan dalam 5 tahun terakhir? Selain mencuci dan memasak,
apalagi yang bisa dia lakukan, dia bahkan tidak sering keluar rumah, katakan padaku Qin Yuanlin adalah temannya. Apa yang kamu bercanda? Wang Mei tertawa terbahak-bahak. Bu, apa yang saya katakan benar. Gu Qinglian mengerutkan kening dan berkata, aku punya sesuatu untuk dilakukan, naik dulu. Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh, dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Benarkah? Apa yang sebenarnya? Ibu tahu apa yang kamu pikirkan, bukankah kamu hanya ingin membuang uang untuk sampah ini? Apa gunanya pemborosan seperti itu? Dengarkan apa yang ibu katakan, dan cepat tinggalkan sampah ini. Sekarang kamu memiliki dengan proyek keluarga Qin, bukankah merepotkan bagiku untuk membawa botol minyak seperti itu? Wang Mei tersenyum lagi, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Jangan bicara padaku tentang perceraian. Wajah Gu Qinglian dingin, tidak seperti dia mengatakan sesuatu kepada Wang Mei. Kehilangan Wang Mei, dia juga kembali ke kamar, meninggalkan Wang Mei di tempatnya dengan wajah bingung. Wajah Wang Mei linglung pada awalnya, dan kemudian menjadi mengerikan lagi. Jika bukan karena sampah ini, putriku tidak akan seperti ini. Tidak, mereka harus bercerai. Sekarang Qinglian telah mengambil alih proyek penting keluarga, pendapatan pasti akan meningkat pesat, dan masa depan cerah, dan tidak boleh dihancurkan di tangan sampah ini. Memikirkan hal ini, Wang Mei bahkan lebih bertekad di dalam hatinya. Mendengar kata-kata itu, Gu Yunsan, yang sedang merokok, hanya menggelengkan kepalanya, merasa tidak berdaya, dan terus merokok. Fakta ini, Long Zaitian sedang berbaring di tempat tidur ketika pintu diketuk. Masuk, Long Zaitian Dao, di rumah ini, ketika memasuki kamarnya, tidak ada yang akan mengetuk pintu. Kecuali Gu Qinglian, tidak ada orang lain. Adapun Gu Yunsan, dia belum pernah mengetuknya selama ini. Jangan pedulikan apa yang ibu katakan. Gu Qinglian mengucapkan kalimat pertama ketika dia masuk, dan kemudian duduk di ranjang Long Xiaoxi. Apa gunanya ini? Aku sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Long Zaitian hanya tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi Gu Qinglian merasakan sakit yang samar di hatinya ketika dia mendengar kata-kata itu, ya, setelah semua ini. Tahun, sudah terbiasa. Mengapa dia tidak pernah memikirkan perasaan Long Zaitian sebelumnya, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata seperti itu hari ini, Gu Qinglian merasakan sakit di hatinya. Setelah mendengarkan kata-kata Long Zaitian, Gu Qinglian tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa, dan keduanya terdiam lama dan canggung. Terima kasih untuk masalah hari ini. Setelah waktu yang lama, Gu Qinglian menahan kalimat seperti itu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia memalingkan muka dari telepon, dan menatap Gu Qinglian. Setelah waktu yang lama, Gu Qinglian merasa sedikit tidak nyaman, dan wajahnya yang cantik mulai memerah. Untuk apa kau menatapku? Gu Qing memandang Long Zaitian dan bertanya. Bukan apa-apa, kamu cantik. Tidak perlu berterima kasih. Inilah yang harus saya lakukan. Long Zaitian tersenyum dan berkata. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik memerah lagi. Setelah bertahun-tahun menikah, Long Zaitian tidak pernah melihatnya lagi, apalagi memujinya karena kecantikannya. Pembual. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan marah. Aku ingin keluar dan berbicara dengan teman-temanku tentang sesuatu. Ketika aku kembali, aku akan pergi dan membawa Xiaoxi kembali bersamaku. Long Zaitian bangkit dari tempat tidur dan berkata, memakai sepatunya dan bersiap-siap untuk pergi. Bab 88. Oke, Gu Qinglian menjawab, tetapi Long Zaitian sudah meninggalkan ruangan. Ketika Long Zaitian keluar dari kamar, kebetulan tertangkap mata Wang Mei yang ada di bawah. Wang Mei menatap mata Long Zaitian, penuh dengan kedinginan, tapi Long Zaitian tidak peduli, dan di bawah mata Wang Mei, dia keluar begitu saja. Saat Long Zaitian pergi, Gu Qinglian keluar dari kamar Long Zaitian di belakang. Adegan ini dilihat oleh Wang Mei lagi. Gu Qinglian, apa yang kamu lakukan di ruang sampah itu? Wang Mei merasa tidak enak, jadi dia bertanya. Sejak pernikahan mereka, Gu Qinglian dan Long Zaitian selalu tidur di kamar terpisah, tetapi sekarang Gu Qinglian keluar dari kamar Long Zaitian, dan jumlah informasi yang disampaikan di sini agak besar. Bicaralah padanya tentang beberapa masalah bisnis. Gu Qinglian menjawab dengan ringan. Urusan bisnis apa yang kamu bicarakan? Dia pemborosan, topik apa yang bisa kamu bicarakannya? Dalam bisnis, dia pemborosan yang tidak mengerti apa-apa, apa yang harus didiskusikan. Kata Wang Mei tajam. Dia tidak seburuk yang kamu pikirkan. Gu Qinglian berkata dengan sedikit putus asa. Dia telah bergaul dengan baik akhir-akhir ini, dan dia sangat merasa bahwa Long Zaitian bukanlah pemborosan yang tidak berguna. Bahkan ada banyak hal yang bersinar dalam dirinya. Bahkan lebih daripada itu, dia hanya sia-sia. Gu Qinglian, kamu sebaiknya tidak membuat kesalahan, jangan terjerat dengan sampah ini, cerai jika kamu harus, jangan ragu. Jiangxi, ada banyak orang yang lebih kuat dari sampah ini, mengapa kamu membuang waktu untuk sampah itu? Wang Mei sedikit marah lagi. Dalam beberapa hari terakhir, kemajuan putrinya dan pemborosan itu tampaknya agak terlalu cepat. Gu Qinglian sebelumnya kesal melihat Long Zaitian, apalagi mengambil inisiatif untuk memasuki Long Zaitian kamarnya. Bu, bisakah aku memutuskan pernikahanku sendiri?
Gu Qinglian sedikit kesal. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia, tetapi dipaksa oleh Wang Mei seperti ini, dia berantakan lagi. Kamu yang memutuskan. Kamu memiliki sedikit pengalaman sosial, apa yang kamu tahu? Selain itu, masalah pernikahan selalu merupakan perintah orang tuamu, dan kata-kata Mak Comblang, bagaimana kamu bisa memutuskan sendiri? Gu Qing sedikit terdiam. Ngomong-ngomong, aku tidak peduli. Beberapa teman saya sudah setuju bahwa jika saya ingin memperkenalkan pasangan yang baik kepadamu, Anda dapat dengan cepat menceraikannya, jika tidak jangan salahkan ibu saya karena kejam. Wajah Wang Mei berkedut, sangat keras. Bu, kamu keterlaluan. Bagaimana kamu bisa mengatakannya? Saya seorang wanita yang sudah menikah, apa yang Anda perkenalkan kepada seseorang? Jika hal-hal ini dikatakan, bagaimana saya akan bersikap di masa depan, bagaimana saya akan dapat untuk mengangkat kepalanya di masa depan? Ekspresi Gu Qinglian segera berubah setelah mendengar ini, dan dia mengerutkan kening. Ngomong-ngomong, aku tidak peduli, kamu masih khawatir tentang sampah itu. Gu Qinglian, hari ini ibu memberitahumu terus terang, jika kamu ingin bersama sampah itu, tidak mungkin. Wang Mei tampak tidak peduli. Bu, Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, jelas sangat marah. Lakukan apa yang kamu suka, toh, aku tidak akan meninggalkan pernikahan, dan aku tidak akan pergi kencan buta denganmu. Aku punya suami. Setelah mengatakan ini, Gu Qinglian kembali ke kamar dan menutup pintu. Kamu tidak akan bermain kartu, mengapa kamu tidak pergi? Semua orang menunggu. Pada saat ini, Gu Yunsan, yang berada di samping, tidak tahan lagi, dan dia juga acuh tak acuh. Kamu tidak perlu mengatakannya, aku ingat. Wang Mei tidak dalam suasana hati yang baik. Dia melirik Gu Yunsan dan berkata dengan nada dingin. Dia mengambil tasnya dan keluar. Setelah keluar dari rumah, Long Zaitian langsung menuju gerbang komunitas. Begitu dia meninggalkan gerbang, dia melihat mobil Lin Si. Melihat Long Zaitian datang, Lin Si melambai pada Long Zaitian. Bagaimana kamu datang ke sini secara pribadi? Kamu bisa katakan padaku lokasinya, aku akan pergi ke sana sendiri. Long Zaitian naik ke Lamborghini, lalu berkata, lagi pula, semuanya dalam perjalanan, jadi aku akan datang ke sini dan membawamu bersamaku. Kata Lin Si, lalu menyalakan mobil dan menuju ke tempat lama. Xiao Yu Qiange. Adegan ini terlihat lagi oleh penjaga Liu Bo. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Lamborghini ini. Tepatnya, dia telah melihat Long Zaitian mengendarai Lamborghini ini lebih dari sekali. Bagaimana mungkin menantu keluarga Gu yang boros ini memiliki hubungan dengan seseorang yang memiliki mobil seperti itu? Menyaksikan Lamborghini berjalan pergi, Paman Liu berpikir keras. Hei, Liu tua, apa yang kamu lihat? Pada saat ini, Wang Mei keluar dari komunitas dan melihat Paman Liu tercengang, jadi dia bertanya. Tidak ada, hanya melihat mobil mewah. Paman Liu tidak menoleh ke belakang ketika mendengar kata-kata itu, tetapi menjawab dengan ringan. Apa pendapatmu tentang mobil mewah? Wang Mei bercanda. Secara akurat, dia tidak benar-benar melihat mobilnya, tapi melihat pengendaranya. Paman Liu bergumam pada dirinya sendiri. Penumpang itu. Siapa tumpangan itu? Wang Mei bertanya dengan ragu. Siapa lagi? Menantu keluarga Gu yang boros itu, Long Zaitian, dia benar-benar pergi dengan Lamborghini, dan yang datang menjemputnya adalah seorang wanita cantik. Paman Liu berkata dengan marah, dan menoleh ke belakang orang yang datang dari belakang, tidak masalah ketika dia melihatnya, tetapi itu membuatnya sedikit tertekan. Ternyata Nyonya Gu, apa yang akan Nyonya Gu lakukan? Tanya Paman Liu. Pergi bermain kartu, kemana saya bisa pergi jika saya tidak bermain kartu? Wang Mei menjawab, kamu baru saja mengatakan bahwa Long Zaitian masuk ke Lamborghini, dan ada seorang wanita cantik di dalam mobil. Wang Mei terus bertanya, ya, apa yang ingin saya tanyakan kepada Anda tentang ini? Bagaimana keluarga Anda berhubungan dengan wanita kaya seperti itu? Ini bukan pertama kalinya. Saya telah melihatnya beberapa kali masuk ke mobil mewah seperti itu. Kata Paman Liu cepat. Bagaimana saya tahu bahwa bajingan ini telah benar-benar belajar untuk menggait wanita di luar? Tidak apa-apa, saya khawatir itu tidak diasuh. Putri saya yang malang masih dalam kegelapan. Ketika Wang Mei mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan getir. Setelah berpikir sebentar, dia sudah memiliki ide di hatinya. Jika dia memberitahu putrinya apa yang dilakukan sampah ini, putrinya tidak akan memiliki nostalgia untuk sampah ini. Begitukah? Liu Bo menggaruk kepalanya, merasa bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Meskipun Long Zaitian memang orang yang tidak berguna, menurut kesannya, Long Zaitian masih orang yang sangat jujur, dan tidak mungkin dia akan berselingkuh di luar, kan? Bukan seperti ini seperti itu, mari kita lihat bagaimana aku menghadapinya. Wang Mei berkata dengan keras, dan dia keluar dengan tergesa-gesa. Masalah Long Zaitian akan dibahas nanti. Yang terpenting sekarang adalah pergi. Pergi ke permainan papan. Bab 89. Raja Naga mengeluarkan perintah, dunia tidak akan berani melawan. Sekitar setengah jam, Lin Si dan Long Zaitian datang ke paviliun Xiao Yuqian, yang menyambut Long Zaitian dan Lin Si adalah pelayan yang tidak mengizinkan Long Zaitian untuk parkir sebelumnya. Terakhir kali, Long Zaitian bersyafaat untuknya, mengizinkannya untuk tinggal.
Kali ini, melihat Long Zaitian dan Lin Si datang dari kejauhan, dia keluar begitu saja. Tuan Long, Nona Lin, silakan masuk. Di bawah bimbingan pelayan, Long Zaitian dan Lin Si pergi ke kamar pribadi terakhir kali. Xiao Huang, Tuan Lu, yang berada di kamar No. 1, adalah tamu yang sangat penting. Dia memiliki identitas yang sangat istimewa dan seorang pria besar. Anda harus memperhatikan para pendatang baru itu, dan Anda harus berhati-hati. Dari mereka, pada saat ini, seorang manajer tampak seperti pria itu datang dan berkata kepada pelayan Xiao Huang. Anda dapat yakin bahwa saya akan menjaganya manajer. Xiao Huang mengangguk dan menjawab. Melihat dua orang di belakang Xiao Huang, manajer itu tersenyum, membungkuk sedikit, lalu pergi. Siapa yang bisa masuk ke sini, siapa yang bukan pejabat? Kalian berdua, tolong ikut aku. Xiao Huang membuat isyarat lagi, dan kemudian membawa Lin Si dan Long Zaitian ke kamar. Kami tidak membutuhkan siapapun untuk membuatkan teh untuk kami hari ini, kalian semua keluar. Kata Lin Si setelah memasuki ruangan. Setelah mendengar kata-kata itu, beberapa pelayan yang melayani di layanan mundur dengan sangat hormat. Apakah kamu mengerti teh? Long Zaitian bertanya ketika dia melihat Lin Si membuat teh sendiri. Saya tidak berani memahaminya. Kakek suka minum teh. Saya minum banyak teh dengan kakek, jadi saya sedikit tahu. Lin Si membersihkan peralatan teh dengan tertib. Setiap langkah teratur. Meskipun dia bukan ahli, melihat pemandangan seperti itu, orang pasti akan berpikir bahwa Lin Si adalah ahli upacara minum teh. Minum teh itu enak, minum teh bisa membuat orang bermeditasi. Long Zaitian memandang Lin Si dan berkata dengan ringan. Kakak keluar denganku kali ini, ada apa? Lin Si bertanya sambil berkonsentrasi membuat teh. Ada dua hal yang perlu kamu lakukan. Kata Long Zaitian. Katakan apa yang bisa saya lakukan untuk kakak. Ayah saya memiliki masalah dengan kakinya, sampai dia harus diamputasi, tetapi saya ingin lebih menyelamatkan kakinya. Long Zaitian mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir. Apa yang Anda ingin saya lakukan, kakak? Para ahli medis didaksia pada dasarnya dapat diundang. Bahkan jika mereka tidak memberi saya wajah, mereka akan memberikan wajah kakek saya. Lin Si menuangkan secangkir teh untuk Long Zaitian, lalu berkata. Pada dasarnya, ada yang bisa diundang, dan ada yang tidak bisa diundang. Kata Long Zaitian dengan senyum masam. Yang tidak bisa diundang, tentu saja adalah dokter jenius itu. Dia menjadi terkenal di usia muda dan memiliki kepribadian yang unik. Lin Si menghentikan gerakan di tangannya, menghela nafas ringan, dan berkata. Di dunia ini, semakin banyak orang yang mampu, semakin bergengsi mereka. Beberapa orang, bahkan dengan energi keluarga Lin mereka, tidak dapat digerakkan. Yang ingin saya undang adalah dokter jenius itu. Long Zaitian berkata terus terang. Ini, Lin Si mendengar kata-kata itu dan berhenti sejenak. Kakak, jika saya ingat dengan benar, Anda dan Bailey Wuqiu tampaknya memiliki beberapa konflik kecil, kan? Ini bukan kontradiksi kecil, ini kontradiksi besar, Long Zaitian berkata dengan senyum masam ketika mendengar kata-kata itu. Menghadapi orang biasa, dia masih tidak akan keluar dengan mudah, belum lagi masih ada jarak antara dia dan kakak. Lin Si menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sedikit emosi. Saya juga menyadari situasi ini. Tapi kali ini, dia harus bersedia datang, meskipun dia tidak mau datang. Ada kilatan dingin di mata Long Zaitian, dan nadanya dingin dan otentik. Dalam hal ini, saya hanya bisa melakukan yang terbaik, tetapi jika dia tidak datang, tidak banyak yang bisa saya lakukan. Ketika Lin Si mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tahu dia tidak bisa melakukan beberapa hal, itu adalah masalah sikap apakah akan melakukannya atau tidak. Gunakan ini. Long Zaitian meletakkan token hitam pekat di atas meja. Token itu semuanya hitam, tetapi pada token itu, ada naga raksasa dengan taring dan cakar. Token itu tampak agak tua, seharusnya berumur beberapa tahun. Lin Si melihat token di atas meja, ekspresinya langsung membeku, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Perintah Raja Naga dikeluarkan, dunia tidak akan berani untuk melawan. Kakak, apakah kamu harus menggunakan perintah Raja Naga? Dalam hal ini, semua orang akan tahu bahwa kakak masih di Tiongkok. Lin Si cukup terkejut. Sebagai orang kepercayaan Long Zaitian, dia tahu betul apa arti perintah Raja Naga. Biarkan mereka tahu bahwa saya masih hidup. Jika saya tidak membuat keributan, ular, cacing, tikus, dan semut di dunia akan selalu bersembunyi dan meringkuk dan tidak berani keluar. Mata Long Zaitian berkelebat tajam, bijaksana dan otentik. Karena kakak telah mengambil keputusan, maka Lin Si akan melakukan apa yang dikatakan kakak itu. Lin Si mendengar kata-kata itu, membungkukkan tangannya ke Long Zaitian, dan berkata. Ada satu hal lagi. Long Zaitian menyesap teh dan berkata tanpa tergesa-gesa. Apalagi yang harus dilakukan, kakak, katakan saja. Lin Si bertanya dengan serius. Saya ingin mengatur agar saudara perempuan saya Long Yuner kembali ke Universitas Linjiang untuk belajar. Anda dapat mengatur masalah ini. Adik saya tidak begitu percaya dengan masalah ini, jadi ketika saatnya tiba, Anda akan meminta para pemimpin Universitas Linjiang untuk datang dan mengundang adik saya secara pribadi.
Long Zaitian berhenti sebelum berkata. Tidak ada masalah sama sekali. Ini hanya masalah kecil. Ini akan segera selesai. Aku bisa mengaturnya dalam 2 hari ke depan. Kata Lin Si ringan. Baik di dunia bisnis atau di tingkat kekaisaran, energi keluarga Lin-nya benar-benar melampaui apa yang bisa dibayangkan orang biasa, jadi mengatur siswa seperti ini bukanlah apa-apa. Bagus. Aku harus merepotkanmu untuk pergi ke tempat adikku secara langsung dan menjelaskan situasinya padanya. Aku khawatir dia tidak akan bisa menerimanya. Long Zaitian berpikir sejenak sebelum berbicara. Ini wajar. Biarkan dia kembali ke kampus. Saya juga butuh beberapa informasi tentang dia di sini. Saya pasti perlu berkunjung pada waktu itu. Lin Si tersenyum dan berkata, mengenai Lei Hu, kamu dapat mengatur waktu minggu ini. Mari kita lihat arena tinjunya dan kunjungi dia. Long Zaitian memikirkan hal ini lagi, jadi dia berkata kepada Lin Si. Tidak masalah, itu sudah diatur, saya akan memberi tahu kakak. Saya tidak punya hal lain untuk dilakukan di sini. Saya tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya pikir kita bisa pergi. Saya harus merepotkan Anda, pergi ke taman kanak-kanak Xiaoxi dan menjemputnya dari sekolah. Long Zaitian melihat ke waktu, dan saat ini dia pergi ke ini hampir waktunya untuk taman kanak-kanak Long Xiaoxi. Tidak masalah, ayo pergi bersama sekarang. Pada saat ini, Lin Si juga berdiri dan meninggalkan ruangan bersama Long Zaitian. Kalian berdua, tolong. Pelayan bernama Xiao Huang berkata dengan sangat hormat. Di bawah kepemimpinan Xiao Huang, keduanya berjalan di luar paviliun Xiao Yuqian. Tetapi ketika mereka setengah jalan, Long Zaitian tampaknya adalah sosok yang akrab. Hah, jelas, sosok yang akrab itu juga menemukan Long Zaitian. Bab 90. Petik 2. Apakah, Tuan Long? Dia awalnya ingin pergi dengan mobil, tetapi dia tidak berharap untuk melihat Long Zaitian begitu dia masuk ke dalam mobil. Dia sedikit bersemangat dan melangkah menuju Long Zaitian. Tepat pada saat ini, sosok hitam hantu berdiri di depannya, siapa lagi sosok hitam ini jika bukan Lin Si? Kakak, dia bukan orang biasa. Kata Lin Si dengan wajah dingin, menatap Lu Xuanji. Ketika Lu Xuanji mendengar kata-kata itu, kilatan kejutan melintas di matanya. Gadis ini hanya terlihat berusia awal 20-an, tetapi dia bisa melihat sekilas bahwa dia bukan orang biasa. Di Laut Cina Timur, Lu Xuanji memiliki hubungan dengan Tuan Long, dan tidak ada kebencian di sini. Lu Xuanji sangat rendah hati dan otentik, tetapi dia diam-diam terkejut. Gadis ini dapat melihat detailnya sekilas, dan dia pasti bukan orang biasa, bahkan kekuatannya jauh di atas dirinya. Orang-orang di sekitarnya juga adalah tuan seperti itu, keberadaan seperti apa Tuan Long ini. Pada saat ini, Lu Xuanji akhirnya menyadari bahwa dia masih meremehkan Long Zaitian. Biarkan dia datang ke sini, aku kenal orang ini, dan dia tidak akan melakukan apapun padaku. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Lin Si mendengar kata-kata itu, dan kemudian melepaskan keraguannya. Tuan Long, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Bagus sekali. Lu Xuanji datang, membungkuk sedikit, dan berkata dengan sangat hormat. Xiao Huang di samping juga terkejut. Manajer berulang kali mengingatkan Tuan Lu, yang berada di lantai pertama adalah tamu yang sangat penting, dengan status yang sangat tinggi. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuan Lu akan menjadi tamu yang sangat penting. Begitu rendah hati di depan Long Zaitian. Kemudian muncul pertanyaan, siapakah Long Zaitian ini yang membuat Tuan Lu yang begitu terhormat begitu menghormatinya? Ada apa denganmu? Long Zaitian hanya berkata dengan acuh tak acuh. Terakhir kali saya pergi dengan tergesa-gesa, dan saya belum sempat meninggalkan informasi kontak Tuan Long. Jika Tuan Long tidak keberatan, terimalah informasi kontak saya. Lu Xuanji melangkah maju dan menunjukkan kartu nama. Long Zaitian mengambilnya, meliriknya, mengangguk, dan memasukkan kartu nama itu ke sakunya. Jika tidak ada yang lain, saya pergi dulu. Long Zaitian enteng. Tunggu sebentar, Tuan, saya tidak tahu apakah Anda keberatan memberi saya informasi kontak Anda. Cucu perempuan saya dan saya akan tinggal di kota Linjiang untuk waktu yang lama. Jika ada kesempatan, saya ingin mengunjungi Anda. Lu Xuanji berkata dengan sangat hormat, ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak menolak, tetapi mengeluarkan ponselnya dan menelepon sesuai dengan nomor telepon di kartu nama. Setelah beberapa saat, ponsel Lu Xuanji berdering. Terima kasih, Tuan Long, terima kasih, Tuan Long. Kata Lu Xuanji dengan sangat berterima kasih. Kakek, apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak pergi, itu akan terlambat. Pada saat ini, seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun menjulurkan kepalanya keluar dari mobil dan berteriak. Ayo, kemari, kata Lu Xuanji cepat. Lu Xuanji melirik Long Zaitian meminta maaf, lalu setuju. Kakek, apa yang baru saja kamu lakukan? Pada saat ini, gadis berusia 13 atau 4 tahun keluar dari mobil dan menatap Long Zaitian dengan tatapan yang sangat buruk. Ini adalah Tuan Long yang saya ceritakan kepada Anda. Ini adalah cucu perempuan saya Lu Qingyao. Qingyao kemari untuk menemui Tuan Long. Lu Xuanji meluruskan pinggangnya dan memperkenalkan diri. Kaulah yang menyakiti kakekku. Lu Qingyao berkata dengan wajah dingin, dengan kilatan kebencian di matanya.
Tidak buruk. Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja dia memperhatikan bahwa wajah dan nada suara Lu Qingyao tidak benar. Kakek bilang kamu sangat kuat. Aku tidak percaya. Kamu pasti menggunakan konspirasi untuk melukai kakekku secara serius. Aku, Lu Qingyao, ingin membalaskan dendam kakekku sekarang. Wajah Lu Qingyao dingin dan asli. Saat dia berbicara, tubuhnya bergegas keluar dengan sangat fleksibel, dan tangan kanannya berubah dari kepalan ke cakar, dan membawanya di antara corong Long Zaitian. Cobalah untuk menghentikanku. Melihat Lu Qingyao keluar, Lu Xuanji tercengang, tetapi dia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Pada saat ini, Lin Si berdiri di depan Long Zaitian seperti hantu lagi, dan dengan satu pukulan, Lu Qingyao langsung dipukul. Lu Qingyao secara alami tidak menyangka akan dipukul seperti ini. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan kakakku. Lin Si berkata dengan dingin. Lu Qingyao tampaknya tidak peduli dengan kata-kata Lin Si, tetapi memandang Long Zaitian di belakang Lin Si dengan jijik. Pria macam apa yang dia sembunyikan di belakang seorang wanita? Lu Qingyao berkata dengan dingin. Plak, Lu Xuanji datang pada saat ini dan menamparkan wajah Lu Qingyao tanpa ragu-ragu. Lu Qingyao, kamu sangat lancang, beraninya kamu memperlakukan Tuan Long seperti ini. Lu Xuanji berkata dengan marah, dia sangat marah, keberadaan seperti apa Long Zaitian. Kekuatannya tak terduga, dia bahkan tidak bisa bergerak di tangan Long Zaitian. Jika orang seperti itu diprovokasi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kakek, aku, Lu Qingyao bereaksi, dan air mata tiba-tiba mengalir. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, kakek tidak pernah memukulinya, tetapi hari ini dia memukulinya karena orang luar. Kenapa kamu masuk kembali ke mobil? Tanpa izinku, kamu tidak boleh turun, kamu akan sewenang-menang di rumah. Aku tidak berharap untuk membawamu ke sini, kamu masih sewenang-menang. Tuan Long, nona muda ini tidak mampu disiplin. Tolong jangan membuat masalah dengannya. Dia masih muda dan berkemauan keras dan sulit diatur. Lu Xuanji datang ke Long Zaitian, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak masalah, kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Long Zaitian berkata dengan ringan, dia tidak bisa lebih serius dengan seorang anak. Terima kasih Tuan Long, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu, dan saya akan membawa gadis itu untuk meminta maaf. Lu Xuanji berkata dengan ketakutan. Ketika Lu Qingyao menembak Long Zaitian, dia ketakutan hampir membuat jantungnya keluar. Setelah beberapa kata sopan, Lu Xuanji pergi dengan mobil. Melihat adegan ini, Xiao Huang di samping tertegun untuk waktu yang lama, dia merasa bahwa dia tidak dapat memahami orang macam apa Tuan Long ini. Di dunia ini, semakin terlihat orang biasa, semakin luar biasa mereka. Ayo pergi juga, Xiaoxi meninggalkan kelas lebih awal hari ini, dan sekarang hampir berakhir. Long Zaitian melihat waktu, dan kemudian berkata, Lin Si mendengar kata-kata itu, menjawab, dan masuk ke mobil. Kakak, apakah kamu ingin membunuh kedua orang itu sekarang? Mereka mungkin tahu beberapa detail tentang kakak. Lin Si mengemudikan mobil, wajahnya dingin, dan nadanya dingin dan asli.